Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syaridawati, calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Maros. Tugas 21A.9, koneksi antar materi modul 2.1. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas? Pembelajaran diferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi pada kebutuhan murid. Diferensiasi terbagi menjadi 3, yakni diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Diferensiasi konten berisi tentang pengetahuan dan keterampilan. Diferensiasi proses berisi tentang ragam, tahap, dan jalurnya. Sementara diferensiasi produk berisi tentang demonstrasi dan unjuk kerja. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Identifikasi kebutuhan murid, seperti kesiapan belajar murid, cepat atau lambat, konkret atau abstrak, mandiri atau tergantung. Yang kedua adalah minat murid. Dan yang ketiga adalah profil belajar murid, gaya murid, kecerdasan murid, dan latar belakang murid. Kesiapan belajar murid, seperti yang telah diadaptasi Equalizer, Carroll and Tomlinson. Bersifat mendasar, bersifat transformatif, konkret atau abstrak, sederhana atau kompleks, terstruktur atau terbuka, tergantung atau mandiri, lambat atau cepat. Minat murid, cocokkan, koneksikan, jembatani, dan memotivasi. Cocokkan, yakni membantu murid menyadari bahwa ada kecocokan antara sekolah dan kecintaan mereka sendiri untuk belajar. Koneksikan, yakni mendemonstrasikan keterhubungan antara semua pembelajaran. Jembatani, menggunakan keterampilan atau ide yang dikenal murid sebagai jembatan untuk mempelajari ide atau keterampilan yang kurang dikenal atau baru bagi mereka. Dan memotivasi, meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Profil belajar murid. Pertama, lingkungan, di mana suhu, tingkat aktivitas, tingkat kebisingan, dan jumlah cahaya sangat berpengaruh. Yang kedua, pengaruh budaya. Santai atau terstruktur, pendiam atau ekspresif, personal atau impersonal. Yang ketiga adalah gaya belajar. Gaya belajar anak yang visual, belajar dengan melihat diagram, PowerPoint, catatan, peta, grafik organisator, auditori, atau belajar dengan mendengar seperti kuliah, membaca dengan keras, mendengarkan musik. Kinestetik, belajar sambil melakukan, bergerak, dan meregangkan tubuh. Yang keempat, multiple intelligence, yakni multiple intelligence, learning style, background siswa, family and culture. Selanjutnya, jelaskan bagaimana Anda melihat kaitan
kembali dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan Guru Penggerak. Filosofi Ki Hajar Dewantara. Merdeka. Belajar merdeka itu berarti merdeka atas diri sendiri, di mana minat dan bakat siswa itu harus merdeka untuk berkembang seluas mungkin. Konsep itu yang dibawa Ki Hajar Dewantara bagi bangsa ini dengan harapan dapat mencetak generasi emas. Nilai dan peran guru penggerak. Semboyan Ki Hajar Dewantara yakni Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tut Wuri Handayani, di mana Ing Ngarso Sung Tulodo artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Ing Madya Mangunkarso artinya seseorang di tengah kesibukannya harus mampu membangkitkan atau menggugah semangat orang lain. Tut Wuri Handayani artinya seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Terima kasih telah menyaksikan persembahan kami. Saya Syaridawati, CGP Angkatan 5, Kabupaten Maros. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment.